Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat bagi kita bersama. Alhamdulillah pada hari ini kembali lagi di edisi ke-6 atau tema ke-6 podcast Sosiologi Sinergi hadir membersamai sobat sosiologi dimanapun berada dengan pembahasan dan tematik kali ini yang menarik karena narasumber kita ialah mahasiswa, di mana tema pada pembahasan ini ialah berkaitan dengan prestasi mahasiswa sosiologi ya. Prestasi-prestasi yang kemudian pada tahun 2023 jurusan sosiologi memperoleh prestasi yang gemilang gitu ya di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional, di mana kegiatan ini diselenggarakan di Universitas Padjadjaran Jatinangor, Jawa Barat ya, yang kemudian alhamdulillah gitu ya, pada peserta yang berkontribusi atau ikut serta ini adalah satu-satunya mahasiswa sosiologi FISIP Universitas Bengkulu. Nah, ini alhamdulillah ya, ini telah hadir di tengah-tengah kita, sebut saja bernama Bintang Renaldi. Benar ya, benar ya benar, Bintang benar, ya. Benar. Wah, ini terima kasih ya sudah memenuhi undangan podcast Sosiologi Sinergi edisi yang ke-6. Gitu ya. Kita akan banyak membahas karena ini juga akan menjadi animo gitu ya, animo bagi mahasiswa sosiologi tentunya, dan secara umum adalah mahasiswa di Universitas Bengkulu gitu ya, untuk bisa berbagi, mengikuti kegiatan-kegiatan di ajang nasional. Nah, karena kemudian dengan kegiatan yang sangat bergengsi ini, Pekan Ilmiah Mahasiswa ke-36 tahun 2023 ini tentunya ada beberapa nama ya Bintang ya, benar. Yang pada kesempatan ini siapa saja Bintang, boleh dikenalkan terlebih dahulu? Oh iya, jadi tim kami itu berjumlah 3 orang, udah termasuk saya Bu. Jadi saya Bintang Renaldi, kemudian ada anggota saya yaitu Reza Oktaviani dan Harun Sukma-Aji gitu Bu. Jadi kami bertiga satu-satunya tim dari Universitas Bengkulu yang mewakili Bengkulu tentunya untuk ke ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa ke-36 di Unpad Jatinangor gitu Bu. Oke, ya, jadi ini nanti akan ada juga podcast lanjutan dengan anggota dan tim yang lainnya gitu ya. Dengan kesempatan ini saya akan banyak ingin Bintang men-sharing gitu ya. Hal-hal yang kemudian menjadi pengalaman gitu ya, dan berbagi kepada sobat sosiologi dimanapun Anda berada. Oke, izinkan saya Bintang untuk menjadi host pada kesempatan podcast kali ini. Oke Bintang, boleh saya bertanya, ini dibimbing oleh siapa Bintang? Waduh, kalau kami dibimbing sama the one and only ya Bu. The one and only gitu. Ketua jurusan Sosiologi FISIP Univ, Ibu Heni Nopianti MSI. Gitu. Oke, oleh Ibu Heni Nopianti MSI ya, sebagai pembimbing kegiatan Pekan Ilmiah ini ya, tentunya untuk ini terima kasih juga ya Bu Heni yang sudah membimbing beberapa progres dan perjalanan hingga saat ini. Oke, baik Bintang, ini saya langsung masuk ke beberapa hal yang disebutkan bahwa Anda mengulas satu artikel ilmiah gitu ya, atau kemudian disebut riset gitu ya. Karena PKM ini berjenis atau kategorinya apa ya? Kalau PKM kami itu lebih masuk ke tentang sosial dan humaniora gitu Bu. Tapi kalau tentang PKM sendiri itu sebenarnya ada 8 bidang. Iya. Dan 2 riset, sisanya itu tentang gagasan, kewirausahaan dan lain-lainnya gitu Bu. Iya. Dan akhirnya kami fokus ke riset sosial humaniora karena memang cocok gitu kan di kita sebagai sebuah sosiologi ya, sebagai seorang sosiolog untuk meneliti tentang sosial dan humaniora gitu. Nah ya, ini memang sangat strategis gitu ya, karena kalau saya membaca tentang judulnya ini ya, Cross Culture of Religion sebagai modal sosial dalam mempertahankan harmonisasi sosial umat beragama di Desa Rama Agung.
Nah ini isu yang kemudian diulas ini isu yang sangat strategis gitu ya. Apalagi dengan kata kunci yang paling penting adalah tentang cross culture gitu. Nah ini hal-hal yang cukup bisa menjadi edukasi. Nah saya ini juga kepo nih tentunya gitu ya. Sebenarnya bisa memilih atau menetapkan judul ini itu tuh behind the scene-nya apa sih Bintang? Boleh dong diceritakan, silakan. Behind the scene-nya panjang ya Bu. Kami sempat berdiskusi hampir 1 bulanan untuk judul itu. Untuk judul aja gitu aja ya. Iya. Karena memang intinya dari PKM itu adalah gimana kita bisa memberikan judul yang catching bagi reviewernya gitu ya. Iya, judul yang menarik gitu ya. Iya benar Bu, judul yang menarik gitu. Akhirnya terlintas di kami bertiga setelah berkoordinasi juga sama Ibu Heni tentang cross culture of religion ini. Karena kalau kami cari-cari di jurnal ataupun di publisher lainnya itu pembahasan mengenai cross culture of religion ini amat minim gitu. Yeah. Amat minim dan cocok ketika salah satu anggota saya itu Reza itu tahu ada satu desa di Bengkulu Utara di Rama Agung ya tepatnya Bu, bahwa di sana itu masyarakatnya itu terdiri atau terhimpun dari berbagai macam agama. Iya, agamanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan gitu kan. Cuman kurang Konghucu di sana. Yeah. Cuman kurang Konghucu untuk lengkap gitu. Tapi mereka dengan 5 agama itu bisa hidup rukun gitu. Itu yang bikin kami menarik kok bisa gitu kan. Kok bisa mereka hidup rukun di tengah banyaknya persoalan-persoalan agama yang mencuat ke kala itu di Indonesia gitu Bu. Akhirnya dengan latar belakang itu, dengan background permasalahan yang hangat pada masa itu tentang agama, kami pun memilih cross culture of religion ini sebagai topik utama untuk pembahasan kami, dan lokusnya pun kami pun memilih di Desa Ramagung karena cocok gitu dan strategis dengan apa yang kami pilih gitu. Iya, jadi karena multikultur gitu ya dari sisi agama gitu ya, kehidupan sosial, budaya dan lain sebagainya, ini menjadikan bahwa ruang lingkup ya penelitian Anda itu di salah satu kabupaten di Bengkulu Utara, tepatnya itu di Desa Rama Agung gitu ya. Nah ini menarik sekali. Nah ketika Anda sudah menetapkan tema ini gitu ya Bintang dan teman-teman gitu ya, artinya kan Anda juga sudah melakukan observasi gitu ya, observasi kemudian memperkuat data gitu. Nah sebenarnya pihak-pihak yang kemudian banyak Anda gali informasinya itu ketika di lapangan seperti apa Bintang? Boleh ceritakan? Oke. Kalau pihak-pihak sendiri ya, kami mulai observasi itu sebenarnya setelah pengumuman lolos pendanaan sebenarnya Bu. Yeah. Jadi ada pengajuan proposal, terus kami dapat info-infonya dari internet, dari informasi yang diberikan oleh anggota kami ya hanya sekedar alas atau dasarnya saja kan. Yeah. Jadi setelah kami ajukan, kami lolos ke pendanaan, akhirnya mulailah kami tahap-tahap untuk observasi ke sana. Bagaimana sih kehidupan sosialnya di sana, bagaimana masyarakat di sana, bentuk-bentuk dan pola-polanya gitu Bu. Dan untuk perangkatnya sendiri itu entah itu dari tokoh agama dan lainnya itu menerima dengan baik gitu hal yang ingin kami lakukan di sana gitu terkait dengan penelitian, karena mereka udah biasa Bu, udah biasa diteliti sama orang-orang gitu. Sudah mindsetnya sudah menerima ya, gitu. Udah menerima gitu. Jadi mereka nggak menolak kalau ditanya persoalan agama dan lain-lainnya. Terbuka aja gitu. Begitu juga dengan perangkat desanya yang mendukung penuh gitu tentang penelitian yang kami ajukan. Karena mereka memang Desa Rama Agung ini udah banyak sekali titelnya untuk keberagaman gitu Bu. Entah itu sebagai miniatur kerukunan umat beragama. Yang terbaru mereka dinobatkan sebagai kampung moderasi beragama. Itu luar biasa ini prestasi ya. Jadi prestasi memang yang presius bagi suatu desa gitu, apalagi satu-satunya di Bengkulu gitu. Iya. Gitu.
Berarti pihak-pihak sangat mendukung Iya, gitu ya pihak-pihak dalam sangat proses mendukung. penggalian informasi Anda. Nah, tentunya ketika di lapangan ini kan banyak hal yang diamati gitu ya. Nah, kira-kira kalau berbicara pada sisi bagaimana culture, bagaimana budaya, apalagi ini diulasnya dengan Iya. teori modal sosial. Sosial. Nah, ini menarik sekali ini. Ini teori dalam sudut pandang dan analisa sosiologi gitu ya. Bagaimana modal sosial? Apa sih sebenarnya modal sosial Sosial ini? itu. Wah, penting ini. Boleh dieksplor Bintang. Ya, jadi sebenarnya terkait dengan modal sosial ini adalah modal yang ada di antara interaksi masyarakat yang dibentuk sama masyarakatnya gitu. Entah itu dari sistem kepercayaannya, nilai Ada kepercayaan, nilai dan norma. yang dibentuk sama masyarakatnya gitu, Bu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang menjadi modal bagi masyarakat untuk membentuk harmonisasi tadi. Dan akhirnya inti dari apa yang ingin kami teliti itu adalah apa saja sih modal-modal atau nilai norma, entah itu kepercayaan apa yang dianut sama masyarakat di sana sehingga mereka tuh bisa membentuk harmonisasi yang amat kuat di sana. Itu udah sejak kapan? Sejak desanya berdiri mereka udah begitu, Bu. Oke. Sejak desanya berdiri mereka udah begitu dan membentuk satu modal mungkinnya mereka sepakati bersama-sama gitu terkait dengan menjaga harmonisasi mereka gitu. Nah, ini kan kalau ngomong kilas balik tadi sebenarnya ketika desa itu sudah ada gitu, memang mereka sangat intens gitu. Sangat Sebenarnya karakteristik masyarakatnya itu memang dia transmigran, pendatang, atau memang pribumi atau lokal gitu? Kalau mereka di Desa Rama Agung itu sendiri mayoritas adalah transmigran itu. Transmigran Sih ya? mereka. Wah, Mereka ini yang menarik ini. dari Bali. Dari Bali. Rata-rata dari Bali, Bu. Iya, dari Pulau Bali ya. Iya, dari Pulau Bali setelah ada kejadian apa ya, Gunung Agung ya kalau nggak salah yang meletus dulu Gunung Agung. Akhirnya mereka transmigran ke daerah Bengkulu. Emang amat jauh sih, jauh banget mereka dari Pulau Bali ke Bengkulu gitu kan. Dan mereka menetap di sana. Memang awalnya hanya ada masyarakat Bali, Hindu Buddha gitu kan. Tapi menurut cerita dari salah satu pihak desa itu, mereka pun nggak tahu kenapa kok datang lagi orang-orang dari Medan, orang-orang dari Bengkulu asli yang bawa culture-culturenya gitu kan. Dan mereka nggak pernah merasa bahwa harus membatasi diri gitu, Bu. Jadi ya welcome aja, silahkan asal kamu nggak mengganggu kami gitu, asal kita bisa saling berkolaborasi gitu. Iya, jadi beberapa karakter-karakter masyarakat berkumpul, berpadu, dan pada akhirnya adalah harmoni gitu ya. Harmonisasi ini tentang judul Anda gitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Nah, ketika tadi juga dijelaskan bahwa mungkin ada nilai-nilai yang tadi ditemukan oleh teman-teman peneliti ini ya, PKM ini. Sebenarnya nilai-nilai apa yang memperkuat bagaimana kondisi kerukunan beragama yang ada di desa tersebut? Mereka pada intinya adalah tentang nilai-nilai kasih sayang. Ya, itu abadi ya. Kayaknya itu basic need gitu ya. Basicnya adalah mereka tentang nilai kasih sayang, tentang nilai menghargai perbedaan yang ada. Penting banget itu. Itu yang amat penting untuk kita jaga sebenarnya. Saya pun mendapat pesan bahwa mereka juga memahami agama-agama lain gitu. Kayak salah satu tokoh agama Hindu itu paham ada di agama Islam tentang agamamu, agamaku itu, atau bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Mereka bahkan sampai paham tentang ajaran-ajaran agama yang lain gitu, Bu. Jadi nilai-nilai yang kayak gitu yang mereka pertahankan sejak lama. Iya, jadi ketika dipertahankan pada akhirnya itu menyatu ya dengan masyarakat. Menyatukan. Jadi ada nilai, kemudian ada norma. Mungkin norma apa itu ya, Bintang? Norma-norma yang mereka anut sebenarnya lebih ke norma-norma tentang agama mereka sendiri. Agama mereka masing-masing agama gitu mereka ya. Masing-masing, karena menurut mereka itu yang kami dapatkan di lapangan ada satu kesamaan tentang norma mereka, bahwasanya norma mereka itu adalah menghargai perbedaan yang ada, menghargai tiap-tiap agama yang ada, bahwasanya tiap agama itu adalah baik, tapi yang terbaik itu adalah yang dipeluk oleh pemeluknya gitu. Jadi norma itu yang secara general ada di masyarakat gitu, Bu.
Iya, ya. Nah ini jadi satu pembelajaran ya, sobat sosiologi dimanapun Anda berada, bahwa dalam apa ya, sebut saja perkembangan informasi, zaman, peradaban, bahwa kita di satu sisi harus mempertahankan dan kita harus saling menghargai ya, bagaimana kehidupan dalam dimensi keberagamaan gitu ya, atau kepercayaan setiap manusia gitu ya, sehingga ini menjadi apa ya, menjadi salah satu hal yang paling penting gitu ya dalam mendukung kehidupan sosial bermasyarakat. Gitu ya. Jadi cross culture of religion ini memang benar-benar apa yang menjadi cross culture itu sebenarnya apa sih, kata kunci cross culture itu apa? Kalau kata kunci cross culture of religion itu sendiri itu beda dengan ketika kita membahas tentang understanding of cross culture of religion gitu kan, Bu. Iya. Jadi ada dua hal yang menjadi pokok pentingnya dalam cross culture of religion, adalah wujud fisik dan wujud non fisiknya. Jadi wujud fisiknya tadi itu adalah entah itu keberagam entah itu perumahan ibadah mereka yang berdekatan, bahkan pemakaman mereka pun itu di satu lahan yang sama. Wah, ini kan menarik gitu ya, tidak boleh membedakan. Tidak boleh membedakan. Iya, benar. Dan yang hanya membedakan agar menjadi mempermudah masyarakatnya untuk berziarah ya, itu hanya ada pelang-pelang terkait ini pemakaman dari Islam, ini pemakaman dari Hindu. Ada keterangan gitu ya yang memang dituliskan biar tidak tertukar gitu. Ya, ini menarik ya, bahwa cerita tentang bagaimana ruang lingkup penelitian Bintang ini sudah banyak memberikan pemahaman ya, bahwa sebagai satu kesatuan sosial yang utuh, yang di dalamnya adalah satunya tentang bagaimana kepercayaan atas setiap individu pada suatu agama masing-masing gitu ya. Intinya tidak boleh saling saling menghakimi gitu ya, saling ini harmonisasi gitu ya, karena menurut teori dalam sosiologi yang digunakan sebagai unit analisisnya tadi modal sosial ya, sebagai upaya untuk menuju harmonisasi. Ini menarik sekali ya Bintang. Ya, banyak yang sudah diulas ini ya. Tentu boleh nih Bintang memberikan pesan dan kesan terkait dengan ya dalam hal ruang lingkup penelitian gitu. Boleh, silakan. Ya, kalau kesan dan pesan Bintang sendiri, bahwasanya ketika kami meneliti itu kami menemukan keberagaman yang nyata di Indonesia gitu kan, dan masih bisa dieksplor. Jadi pesan saya untuk teman-teman di luar sana, teman-teman sobat sosiologi di luar sana, silahkan eksplor lah banyak keberagaman yang ada di Indonesia, terutama mahasiswa-mahasiswa Bengkulu gitu, karena kita punya banyak keberagaman dan itu penting untuk kita tunjukkan ke kancah nasional agar orang-orang nggak menganggap Bengkulu itu di Kalimantan lagi. Gitu ya. Ya menarik ya, karena ruang lingkup penelitian Bintang yang ada di dalam salah satu wilayah gitu ya. Ini memberikan gambaran bahwa begitu besarnya, begitu beragamnya budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Benar, gitu ya, untuk kemudian bisa dieksplor, dikenalkan, dan barangkali bisa menjadi role model gitu ya, sebagai salah satu budaya timur Indonesia yang dikenal dengan budaya timur, bagaimana toleransi, kemudian saling menghargai satu sama lain gitu ya. Itu juga menjadi salah satu nilai ataupun budaya positif yang bisa kita kenalkan dan terus kita juga campaignkan atau kita sampaikan ke beberapa pihak yang terkait. Ya, jadi menarik sekali tentu untuk mengulas tema, ide dan gagasan ini. Mudah-mudahan sobat sosiologi bisa terinspirasi. Amin. Sehingga Pekan Ilmiah Nasional ke-37 gitu makin ya, kalau mahasiswa makin banyak mahasiswa yang mengikutinya, dan tentunya juga seluruh mahasiswa di Universitas Bengkulu bisa berantusias untuk berpartisipasi gitu ya. Amin. Oke Bintang, terima kasih ya. Terima kasih juga Ibu.
kesempatan dan sesi ini gitu ya, bisa hadir untuk bisa menyampaikan berbagai pengalamannya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi ya, ini bisa menjadi salah satu pesan yang kita bisa menginternalisasinya. Amin. Dan sobat sosiologi dimanapun Anda berada, tentunya nanti akan hadir lagi ya bintang tamu di Pekan Ilmiah Nasional ya, yang ke-36 masih ada Harun dan masih ada Reza. Tentu stay tune di channel podcast sosiologi, dan mungkin kita tutup dulu ya Bintang. Terima kasih atas beberapa penjelasannya dan sharingnya. Dan kita tutup dengan salam podcast sosiologi sinergi. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.